Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Kita laksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan kekuatan iman dan penuh perhitungan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tiap kita melaksanakan ibadah itu ada namanya rukun. Misalnya kita sembahyang, ada rukun sembahyang. Kita wuduk, ada rukun wuduk. Kita haji, ada rukun haji. Dan kita puasa, ada juga rukun puasa. Apa ngada kata rukun? Rukun itu sesuatu yang tak bisa idak. Kalau tak donyo, maka rusak suatu ibadah. Atau batal suatu ibadah kalau satu bayar rukunnya tak ada. Jadi rukun ini sesuatu yang wajib ada. Dengan adanya rukun ini, maka sahlah suatu ibadah. Rukun puasa sesuatu yang tidak bisa idak. Dalam kita puasa, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, rukun puasa itu niat. Nampaknya dalam agama kita ini, apa baik gawe yang baik yang kita lakukan itu harus dengan niat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu harus dengan niat. Dan apapun amal yang kita lakukan, kita mendapatkan itu sesuai apa yang kita niatkan. Termasuk dalam kita melaksanakan puasa. Jadi kalau ada orang puasa tidak ada berniat, maka puasanya batal, puasanya tidak sah. Dia puasa itu harus dengan niat, dimulai dengan niat. Niat boleh kita lafazkan niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadana hazihi sanatin lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari, puasa bulan Ramadan, dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Boleh kita lafazkan niat. Tapi boleh juga kita niat dalam hatilah. Tidak kita baca nawaitu, bisa. Pokok ada niat dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Niat itu dalam hati. La saut wa la harf. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi boleh kita suarakan, boleh kita lafazkan niat. Jadi niat nak baca nawaitu boleh. Niat dalam hatilah boleh. Ngan tidak boleh itu tidak berniat. Itu tidak boleh. Bahkan kalau kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa sunnah misalnya, itu bahkan Nabi pernah tidak berniat dari malam hari. Nabi pagi hari sudah siang, karena makanan tidak ada, beliau langsung berpuasa dan niat waktu itu. Namun untuk puasa wajib, untuk kita puasa dalam bulan Ramadan, niatnya harus kita
niat dalam hati atau kita lafazkan niat kita itu sebelum kita penelambat sebelum makan sahur. Kita sudah berniat untuk berpuasa pada bulan Ramadan atau hari besoknya. Tidak bisa kita berniat sudah subuh atau berniat di siang hari, itu tidak bisa. Jadi yang pertama rukun puasa itu niat. Apabila kita lah berniat, baik kita lafaz atau tidak kita lafaz dalam hatilah, maka rukun pertama sudah terpenuhi. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa baik dengan bisa menahan puasa kita jadi batal, itu kita tahan. Apabila lah bisa kita menahan segala yang bisa membatalkan puasa kita, berarti lah terpenuhi dua rukun kita puasa. Apabila terpenuhi dua rukun ini, pertama niat ada, yang kedua segala yang membatalkan puasa kita itu kita tahan, maka sah puasa kita pada hari itu. Jadi rukun puasa itu cuma ada dua, niat dan menahan segala yang membatalkan puasa. Kaum muslimin dan muslimat di mana berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kita puasa ini, selain dua hal tadi yang tidak bisa tidak, ada juga dalam kita puasa ini hal-hal sunnah dalam kita berpuasa. Sunnah artinya lebih baik kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita rugi. Karena kita tidak mendapatkan tambahan pahala dari Allah, tambahan ajrun dari Allah. Maka kalau kita lakukan, ada tambahan Allah bagi kita pahala. Jadi ada amalan-amalan sunnah di dalam kita berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan ini. Apa itu amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan? Yang pertama, amalan sunnah kita berpuasa ini adalah kita menyegerakan berbuka apabila lah masuk waktu. Dia kalau lah masuk waktu berbuka, segeralah berbuka. Jangan kita kata cagih lu, beko lah, mengko lah. Apabila tiba waktu berbuka. Tapi kalau kita kata cagih dulu, berarti kita tak ada dapat pahala menyegerakan berbuka. Segera berbuka. Segera berbuka ni kalau masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tak usah segera berbuka. Maka pedomanlah ada imsakiyah. Pedoman imsakiyah. Ada radio untuk daerah kita. Pedoman ada radio daerah kita yang mengumumkan bila waktu masuk berbuka puasa. Maka jam kita, jam tangan kita atau jam rumah kita, jam dalam masjid itu harus diseragamkan dengan misalnya jam RRI atau jam TVRI. Sehingga seragam, jangan sampai nanti misal ala masjid orang lah ngumum waktu buka tiba. Sementara kita jam kita belum, maka terjadilah perbedaan. Dia ada seragam ke jam, jam berapa waktu berbuka dalam imsakiyah, supaya tidak kita berbuka sebelum waktunya atau tidak kita berbuka inilah berjalan waktu berbuka 10 menit, kita tak ada tahu. Jadi kita tidak dapat amalan sunnah dari menyegerakan berbuka. Itu pertama. Yang kedua, sunnah kita dalam puasa ini adalah berbukalah dengan sesuatu dengan manis-manis. Pokok apa dengan manis? Diawali berbuka tu dengan yang manis. Misalnya kolak apa yang manis, teh manis. Tapi sungguh pun demikian, kita hindarilah berbuka yang manis, tapi bisa berakibat buruk bagi kita. Misalnya karena manis kita berbuka dengan limau manis misalnya kan. Berbuka dengan limau manis itu kan bisa naik asam lambung kita tu. Naik asam lambung esok dah bisa lagi puasa. Atau kita buka dengan orang yang rentan tu kulak cempedak. Berbuka kulak cempedak itu naik asam lambung tu. Atau berbuka dengan kopi
kopi. Itu bisa gua naik asam lambung nanti bagi orang yang ada sakit mah tu. Jadi berbuka dengan amani tapi yang aman begitu. Sangat elok kita berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma itu sunnah Rasul. Lah sunnah Rasul kita lah berbuka dengan sesuatu yang manis itu sunnah. Dalam kita berbuka kita mendapatkan pahala tambahan. Jadi pokula manis, teh manis, apa lagi pokok yang manis-manis. Asalnya buku yang kulit manis. Buku kulit manis tidak. Cakaplah langunyah kulit manis waktu buku pio buku kulit manis. Ini manis ni. Jangan ya. Nah. Kemudian yang ketiga sunnah dalam puasa itu adalah berdoa setelah berbuka. Ini kadang banyak go kita ngimah orang tu berdoa sebelum berbuka. Jadi, belum berbuka lah dia baca, Allahumma laka somtu. Itu tak tepat itu. Jadi, kalau kita berbuka, Bismillahirrahmanirrahim. Minum apa misal teh manis. Bismillahirrahmanirrahim, minum teh manis. Sudah minum, lah dia batalkan puasa, baru berdoa. Allahumma laka somtu. Sebab, apabila kita baca doanya dulu, baru berbuka, itu berseluk kabe. Pionya berseluk, pionya salah kabe tu. Cuba kita kimak arti Arti dari doa yang kita baca. Misalnya, kalau kita baca sesudah berbuka tepat. Allahumma lakasumtu. Wahai Allah, untuk engkau aku telah berpuasa. Allahumma lakasumtu. Wahai Allah, untuk engkau aku sudah berpuasa. Wabika amantu, dan kepada engkau aku sudah beriman. Tilah bersudah. Puasa lah sudah, beriman lah sudah. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki yang kau bagi ini aku sudah berbuka. Jadi arti itu sudah puasa tadi siang, sudah beriman, lah beriman jak dulu. Dan sudah berbuka, berarti sudah berbuka bahu tegen. Maka dia baca doa. Tapi kalau kita baca doa itu sebelum berbuka, ini jangan-jangan wala rezekika aftartu. Atas rezeki yang kau berikan, aku sudah berbuka. Bayangkanlah sudah ada buka siang tadi kan. Sudah buka siang tadi, maka dia kata itu. Jadi doa berbuka puasa itu dibaca sesudah berbuka, bukan dibaca sebelum berbuka. Ada juga doa berbuka yang lain ya. Zahabaz zama wabtalatal uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu bisa juga dipakai. Apa nak pakai doa Allahumma lakasumtu atau nak pakai doa zahabaz zama wabtalatal uruq wa thabatal ajru insyaallah, ya tak ada masalah. Pakailah. Cuman kalaupun kita tidak berdoa setelah berbuka juga tak masalah. Cuma kurang pahala. Rugi kita. Sebaiknya berdoalah setelah berbuka puasa. Kemudian berikutnya, jadi tadi pertama sunnah puasa itu adalah segera berbuka lah masuk waktunya. Yang kedua berbuka dengan sesuatu yang manis. Dan yang ketiga, berdoa setelah berbuka. Yang keempat, sunnah puasa itu apa? Yang keempat, sunnah puasa kita ini adalah mentakhirkan waktu makan sahur. Jadi, pertama, makan sahurnya itulah sunnah. Jadi, ada orang bertanya, Buya, mana kami tidak ada makan sahur, apakah sah puasa? Sah. Makan sahur itu sunnah. Lebih baik makan sahur. Makan sahur, perut kenyang, pahala dapat. Tidak makan sahur, awak kelapa, awak bersegur, pahala tak ada boleh. Pahala tak ada boleh maksudnya, pahala makan sahur. Jadi oleh kerana itu, usahakan makan sahur. Karena apa? Karena makan sahur ini sunnah. Sunnah waktu kita makan sahur itu merupakan sunnah Rasul, mendapatkan tambahan pahala bagi kita. Kemudian yang kelima itu mentakhirkan waktu makan sahur. Sebaik-baik waktu makan sahur itu di akhir waktu. Misalnya waktu subuh jam 5 pagi waktu subuh. Maka makan sahur sedang elok itu jam 4.
makan sahur. Jangan makan sahur jam 2 malam. Makan sahur jam 2 malam, kemungkinan yang terjadi apa? Sudah makan sahur jam 2 malam, tidur balik, kadang terlewat subuh. Subuh tak ada bangkit. Itu pertama. Yang kedua, makan sahur jam 2 malam, nanti begitu bangkit dah langsung ke lapar. Belum apa-apa lah ke lapar. Karena apa? Karena makan sahur lah cepat amat. Jadi, sunnahnya itu mentakhirkan makan sahur. Sembilan subuh, jam 5 pagi, makan sahur lah jam 4 atau jam 4:04. Itu sebaik-baik makan sahur. Dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya dalam imsakiyah yang dimena itu, lauhang, kita terima imsakiyah, itu ada waktu imsak. Waktu imsak biasanya itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Di waktu imsak, itu bukan berarti kita tidak boleh makan. Waktu imsak itu bukan berarti kita tidak boleh minum. Waktu imsak itu adalah 10 menit supaya kita berhati-hati. Bersiap kita nak masuk solat subuh. Bukan berarti dia boleh makan, masih boleh. Mungkin waktu sebelum itu waktu cuki-cuki gigi, itulah kira-kira. Jadi waktu imsak masih bisa kita makan. Cuma hati-hati baik. Ini waktu nak habis, lagi 10 menit, waktu nak habis, itu maksudnya. Tapi apabila orang lahazan, itu ialah habis. Tidak bisa lagi kita makan, tidak bisa lagi kita minum. Habis waktu, kita dah masuk ke dalam waktu subuh. Jadi itulah sunnah-sunnah dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. InsyaAllah bisa kita lakukan. Jaga kesihatan, jaga keimanan, dan kita laksanakan puasa dengan kesungguhan. Selamat berbuka puasa, selamat beribadah dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.